Nah, lanjut yaitu syarat rukun sholat dan yang membatalkannya. Sholat adalah ibadah kepada Allah yang terdiri dari perkataan dengan perbuatan tertentu yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Namun sebelum Anda melaksanakan sholat, perlu juga mengetahui rukun dalam sholat. Nah, rukun dalam sholat rukun dalam sholat sendiri merupakan perkataan atau perbuatan yang akan membentuk hakikat sholat. Nah, jika salah satu rukun ini tidak ada, maka sholat tidak sah. Nah, berikut urutan rukun sholat menurut pandangan 4 mazhab, yaitu yang pertama menurut mazhab Hanafi, rukun sholat yaitu ada 6. Yang pertama takbiratul ihram, yang kedua berdiri, yang ketiga membaca al-fatihah, yang keempat ruku atau sunnah membaca tasbih, yang kelima sujud, dan yang keenam duduk tasyadul akhir. Nah, adapun yang kedua yaitu menurut mazhab Maliki, rukun sholat ada 13, yaitu yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga berdiri, yang keempat membaca al-fatihah, yang kelima ruku atau sunnah membaca tasbih, yang keenam i'tidal atau bangun dari ruku, yang ketujuh sujud, yang kedelapan duduk antara dua sujud, yang kesembilan duduk tasyadul akhir, yang ke-10 membaca tasyadul akhir, yang ke-11 membaca salawat Nabi, yang ke-12 salam, dan yang terakhir 13 yaitu tertib. Dan nomor 3 yaitu menurut mazhab Syafi'i, rukun salat ada 13, yaitu yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga berdiri, yang keempat membaca al-fatihah, yang kelima ruku, yang keenam i'tidal, dan yang ketujuh sujud, yang kedelapan duduk antara dua sujud, yang kesembilan duduk tasyadul akhir, yang ke-10 membaca tasyadul akhir, yang ke-11 membaca sholawat Nabi, yang ke-12 salam, dan yang ke-13 yaitu tertib. Nah, yang terakhir, yang nomor 4 menurut mazhab Hambali, rukun sholat ada 13, yaitu yang pertama takbiratul ihram, yang kedua berdiri, yang ketiga membaca al-fatihah, yang keempat ruku, yang kelima i'tidal, yang keenam sujud, yang ketujuh sujud duduk antara dua sujud, yang kedelapan duduk tasyadul akhir, yang ke-9 membaca tasyadul akhir, yang ke-10 membaca sholawat Nabi, yang ke-11 salam, yang ke-12 tertib, dan yang ke-13 yaitu tumak ninam. Nah, adapun hal-hal yang membatalkan sholat menurut 4 mazhab, yang pertama yaitu menurut mazhab Syafi'i, yaitu yang pertama karena hadas yang diwajibkan wudhu atau mandi, kedua berbicara secara sengaja, yang ketiga menangis, menangis bukan karena takut kepada Allah, dan yang keempat merintih dalam sebagian keadaan, yang kelima banyak bergerak, yang keenam ragu-ragu dalam niat, yang ketujuh bimbang dalam memutuskan sholat namun tetap meneruskannya, yang kedelapan menukar niat
satu sholat fardu dengan sholat fardu yang lain. Yang ke-9 membuka aurat. Yang ke-10 tidak menutup aurat. Yang 11 kena najis yang tidak dimaafkan. Yang ke-12 mengulang-ulang takbiratul ihram. Yang ke-13 meninggalkan rukun secara sengaja. Yang ke-14 makan dan atau minum dan lain-lain. Dan yang selanjutnya menurut mazhab Maliki yaitu meninggalkan sholat satu rukun dengan sengaja. Yang kedua menambah rukun dengan sengaja. Yang ketiga terbahak-bahak. Yang keempat makan dan minum dengan sengaja. Yang kelima berbicara dengan sengaja. Yang keenam muntah dengan sengaja. Yang ketujuh terbuka aurat. Yang kedelapan terkena najis. Yang kesembilan yaitu banyak bergerak. Yang 10 menambah rakaat. Yang ke-11 sujud sebelum salam. Yang ke-12 meniup dengan mulut secara sengaja. Dan yang ketiga yaitu mazhab Hambali. Yang pertama yaitu banyak bergerak. Yang kedua kena najis yang tidak dimaafkan. Yang ketiga membelakangi kiblat. Yang keempat sengaja membuka aurat. Yang kelima ragu-ragu. Yang keenam tertawa. Dan yang ketujuh yaitu makan dan minum dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu menurut mazhab Hanafi, yang pertama yaitu berbicara dengan sengaja. Dan yang kedua banyak bergerak. Yang ketiga menggerutu. Yang keempat makan dan minum. Yang kelima merintin atau mengadun. Yang keenam tertawa dan lain-lain. Nah, itu aja dari saya. Sekian. Bila ada kata-kata yang salah itu datang dari saya pribadi. Bila ada kata-kata yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.